28 Oktober selalu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan di hari peringatan dengan hal yang bermanfaat? Atau hanya kita ikut-ikutan teman di sosial media untuk mengucapkan selamat? Pendakian kali ini adalah Gunung Bekel, anak dari Gunung Penanggungan. Seperti biasa, saya berangkat pagi hari bersama teman saya yang bernama Robi. Jujur, ini pertama kalinya dia saya ajak mendaki. Semoga menyenangkan. Dari perjalanan kurang lebih 1,5 jam, sampai di sebuah warung yang ada di Kecamatan Krian. Bertemu dengan 4 orang, yaitu Mas Aris, Mas Mahfud, Mas Vi, dan ada juga kawan baru namanya Mbak Erni dari Provinsi Riau. Jadinya kita berangkat mendaki 6 orang, 5 laki-laki, 1 perempuan. Setelah kita berbincang ke sana kesini kemari, tidak lama-lama kita langsung berangkat bareng-bareng motoran untuk menuju lokasi base camp. Perjalanan 1 jam dari Kecamatan Krian, kita sampai base camp Gunung Bekel dan Gunung Penanggungan, yang mana lokasinya terdapat di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Iya, Jolotundo yang sering dikunjungi orang-orang spiritual atau wisatawan yang berwisata ke Pitirtaan Jolotundo. Karena di sini budayanya masih erat dan banyak sejarahnya. Sehabis kita sarapan di warung dekat base camp, saya langsung simak pendaftaran dan juga briefing sebagai perwakilan saja. Ketika orang basecamp memberi arahan kepada saya bahwa lebih berhati-hati dan tidak ceroboh saat dalam pendakian, karena jalur yang akan kita lewati ini bukan jalur sembarangan. Setelah saya selesai pendaftaran dan briefing, pendakian dimulai. Trek awal pendakian saya rasa agak berat, entah kenapa saya juga tidak tahu. Tiba-tiba baru beberapa langkah trek awal, nafas langsung ngos-ngosan, kepala pusing, pundak agak berat, padahal beban yang saya bawa tidak seberat biasanya. Saya coba tanya kepada Mas Aris, orangnya hanya tersenyum dan bilang, "Udah ndak ada apa-apa, jangan mikir yang aneh-aneh, yang penting semangat." Alasan kami memilih jalur pendakian Jolotundo adalah tidak terlalu ramai pendaki dan cenderung sepi. Selama jalur pendakian ini pula terdapat situs-situs sejarah, berupa candi maupun peninggalan lainnya, yang konon katanya merupakan bekas sisa kerajaan Majapahit. Dari awal masuk hutan yang agak lebat, kini kita sampai di gapura kedua. Selamat melanjutkan perjalanan. 1, 2, 3, ayo. Semangat! Oke! Tanah yang tadinya biasa kini berubah menjadi jalur tanah yang berdebu. Ditambah panasnya mentari. Mantap kata saya. Hehe. Beberapa menit kemudian kita sampai juga di candi yang pertama, yaitu Candi Bayi. Setelah dari Candi Bayi, kita langsung berangkat kembali. Oh iya,
Di akhir-akhir tahun 2022 ini, Indonesia mengalami banyak musibah dan bencana. Kita doakan saja semoga di balik itu semua ada hikmah untuk menyadarkan para manusia. Dan yang korban meninggal dunia semoga tenang di alam sana. Amin. Tak jauh jarak dari Candi Bayi, kita sampai di candi yang kedua, yaitu Candi Putri, di mana para pendaki biasanya mendirikan tenda untuk bermalam di sini. Berhubung kita langsung tolak untuk turun, ya di tempat ini kita hanya numpang istirahat sejenak dan melakukan ritual makan-makan. Sesudah kita mengisi perut yang tadinya kelaparan, langkah diangkat kembali untuk berjalan. Pasti kalian banyak yang bertanya, kenapa kok nggak ke puncak Penanggungan sekalian? Iya, memang tujuan awal kita pertama ke Penanggungan. Berhubung estimasi yang saya lihat 6 jam, kasihan teman-teman yang harus mengejar waktu memaksakan dirinya untuk sampai ke sana. Karena pendakian langsung tolak, akhirnya kita putuskan untuk membacakan Sumpah Pemuda di Gunung Bekel saja. Daripada kita harus mengejar tanpa lupa untuk menikmati, apalah daya kita untuk kembali ke alam. Setelah langkah dari jalur yang agak menanjak, kita sampai di Candipura. Area di sini tidak terlalu luas, tapi kalau view-nya sangat terbuka. Puncak Gunung Penanggungan dan Puncak Bekel terlihat jelas. Tidak lama-lama di sini dilanjutkan kembali untuk berjalan. Sebenarnya dari Candipura ada candi lagi, yaitu Candi Naga. Melewati lembah alias pindah dari lereng Gunung Penanggungan ke lereng Gunung Bekel. Berhubung saya lupa tidak mengambil gambarnya, ya sudah, kita langsung untuk ke puncak saja. Pada jam pukul 4 sore, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Bekel. Senja di sana sudah menanti. Sumpah Pemuda dibacakan oleh seorang putri. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia merdeka! Perjuangan para pemuda belumlah usai. Kita sebagai generasi penerus mengharapkan pemuda yang lainnya tidak risau meributkan konten viral. Namun ia yang tetap berbagi ilmu saat orang lain membutuhkan. Pemuda yang tak hanya mengupdate filter terbaru, namun ia tetap menunjukkan semangat untuk maju. Pemuda yang tak iri dengan barang mahal, namun ia yang menjadikan dirinya bernilai dengan memberikan manfaat untuk banyak orang. Apapun itu, harapan akan kembali kepada hak kalian masing-masing. Yang penting kita sama-sama mendoakan Indonesia yang lebih baik. Jika kalian suka video saya, boleh like dan subscribe. Jika ada manfaatnya di video ini, bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Saya Nur Gafur, salam bahagia, salam lestari. Kami putra dan putri Indonesia, Mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu. Acur iki ning guyu, ojo guyu.